Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sesi kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana media berperan dalam politik sebagai tindak lanjut dari media di Pulau Lampu Almond. Ya, sebelum kita bahas, kita pelajari dulu secara singkat tentang perkembangan media. Ada beberapa periode. Yang pertama, pre-industrial age atau masa sebelum industri, kemudian masa industri, masa elektronik, dan masa informasi. Ketika pada masa industri, kita melihat media itu masih sederhana seperti lukisan di gua, kemudian ada stone tablet, tablet dari tembikar, kemudian ada papirus. Papirus ini kertas tapi terbuat dari kulit kayu berat, dan semua ini dibuat secara manual. Jadi kalaupun misalnya ada buku itu dibuat secara manual, ditulis satu persatu. Kalau mau buat 20 buku berarti ya nulisnya 20 kali secara manual. Nah, ketika masuk ke masa industri, kemudian mulai ada penggunaan mesin dalam produksi media. Kita bisa melihat misalnya telegraf itu mengubah sinyal, ketukan menjadi sinyal. Misalnya pendek, panjang, panjang itu berarti huruf apa gitu ya. Kemudian berubah menjadi sinyal. Telepon rumah ya yang pakai kabel yang mungkin Anda tidak pernah menyentuh. Dan kemudian ada buku cetak. Nah, buku cetak ini bedanya dengan buku di masa pra-industri adalah buku cetak ini menggunakan mesin. Jadi proses kopinya itu bisa cepat. Kalau mau nyetak buku 100, kalau sebelum masa industri itu ya nulis 100 kali. Nah, sekarang dengan mesin bisa lebih cepat. Kemudian perkembangan foto dan motion pictures itu film. Nah, ketika kemudian memasuki masa elektronik, kita memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk semakin meluaskan media yang awalnya terbatas, kemudian menjadi lebih luas, misalnya radio. Radio ini menjadi sumber informasi dan hiburan pada tahun 80-90-an kalau di Indonesia. Mungkin sekarang masih ada yang mendengarkan Prambors dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada televisi yang tidak hanya audio, tapi juga ada video, gambar yang bergerak. Dan kemudian ada mainframe komputer. Mainframe komputer itu komputer yang besar, yang ukurannya bisa satu lemari, yang untuk bertugas mengolah data. Ketika memasuki era informasi yang kita ada sekarang, maka kecanggihan teknologi membuat media semakin berkembang, ya. Dengan adanya personal computer, ya, laptop yang kita bawa kemana-mana, kemudian juga mobile phone, telepon yang tidak hanya bisa bergerak, mobile, tapi juga kemudian sudah smart, cerdas. Beda sekali dengan telepon yang ada di masa elektronik yang hanya untuk menelpon orang lain. Nah, kalau yang sekarang bisa Anda gunakan untuk macam-macam. Bisa untuk foto, video, editing, kemudian akses internet. Nah, perkembangan terbaru dalam teknologi informatika yaitu internet membuat media juga mengalami perubahan bentuk. Jadi ketika kita melihat pada masa industri itu utamanya adalah bentuk media cetak, kemudian pada masa elektronik itu adalah media elektronik yang terbagi antara radio dengan televisi. Nah, maka kemudian pada masa informasi ini terjadi proses digitalisasi. Anda bisa melihat ya, media cetak seperti Kompas misalnya, punya kompas.com, Republika, punya republika.co.id. Nah, kemudian media elektronik seperti radio dan televisi juga mereka punya bentuk-bentuk digitalnya. Selain itu kemudian muncul juga ada new media dan sosial media. Jadi kalau misalnya kita lihat media cetak, ada Kompas, Republika, Jakarta Post, Tempo, Bobo, dan sebagainya. Nah, kemudian elektronik media itu kemudian ada TVRI, RRI, BBC, ABC, Fox News, dan sebagainya. Nah, media digital itu adalah media yang berasal dari cetak atau elektronik, tapi kemudian memiliki bentuk digital. Dan kemudian ada yang kita sebut sebagai new media. New media ini adalah media yang dikelola oleh individu atau kelompok individu, bukan corporate. Kalau yang ada di sini, mulai dari print, elektronik, digitalize, itu biasanya dikelola oleh perusahaan. Nah, yang new media ini dikelola oleh individu atau kelompok individu komunitas. Ya, bisa kalau Anda ingat Bola Lampu Almond, Interest Group itu punya blog.
punya website, punya IG, itu adalah new media. Ya. Contohnya misalnya Mata Najwa, kemudian yang lain-lain ya, yang dikelola oleh individu atau kelompok individu yang bukan perusahaan media besar. Itu Anda punya blog sendiri, Anda punya website atau Instagram untuk jadi sarana Anda menyampaikan travelog dan sebagainya. Nah, itu semua termasuk dalam new media. Nah, yang terakhir adalah sosial media, yaitu sebenarnya ya, Twitter, Facebook, Reddit, YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya ini adalah sarana untuk bersosialisasi, berhubungan dengan rekan Anda, dengan keluarga, dan sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka kemudian juga memiliki peran untuk menjadi penyampai berita, penyampai informasi, dan membentuk wacana dalam politik. Nah, kalian nanti bisa lihat contohnya bagaimana Twitter, Facebook, Reddit, dan sebagainya menjadi aktor dalam politik. Nah, apa sih peran media di dalam politik? Media itu kan kemarin tersampaikan menurut Bola Lampu Almond memproduksi output. Kenapa kok media harus memproduksi output, menyampaikan informasi kepada masyarakat umum? Karena media itu berperan sebagai pilar keempat demokrasi ya. Dalam demokrasi kita kenal ada trias politika, ada 3 elemen politik. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Semua ada dalam Bola Lampu Almond. Nah, media itu menjadi pilar keempat. Kalau trias politika itu kan sebenarnya setiap agen, setiap badan, setiap cabang itu mengawasi yang lain ya. Legislatif mengawasi eksekutif, yudikatif juga mengawasi eksekutif, yudikatif juga mengawasi legislatif. Kenapa eksekutif yang paling diawasi? Karena dia yang mengerjakan. Tapi kemudian ada perimbangan kekuasaan antara ketiganya. Nah, media itu menjadi pilar keempat yang mengawasi 3 ini. Sehingga kemarin dalam Bola Lampu Almond, media itu memberitakan kejadian-kejadian mulai dari interest ya, sampai ke education. Mulai dari awal sampai ke pengawasan itu diberitakan semua oleh media. Nah, karena fungsi sebagai pilar keempat ini, maka media kemudian memberitakan informasi-informasi politik. Ketika kita memasuki era informasi, maka demokrasi kita juga kemudian diistilahkan itu memasuki demokrasi 4.0, yaitu ketika perkembangan informasi, teknologi, dan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain itu ternyata juga membawa pengaruh pada demokrasi. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya yang pertama adalah munculnya virtual public sphere atau ruang publik virtual. Apa sih ruang publik virtual ini? Ya, kalau ruang publik itu kan seperti alun-alun, seperti mall, tempat orang-orang bisa berkumpul. Pos ronda misalnya. Kalau di Jogja ada angkringan, orang-orang berkumpul kemudian mencurahkan sesuatu. Nah, dari sana biasanya proses interest articulation itu terjadi. Ya, dari input kemudian muncul ke interest articulation itu terjadi di ruang publik. Nah, dengan adanya teknologi informasi, maka ruang publik ini kemudian juga ada di internet. Misalnya Pemda DIY punya website, kemudian ada kolom komentar. Nah, kemudian di sana orang-orang pada berkomentar. Atau kalau kita kemudian menggunakan sosial media, ada info cegatan Jogja misalnya. Yang kemudian di sana menjadi ruang publik. Orang menyampaikan bahwa ada lubang di tengah jalan, ada kecelakaan, ada kejahatan, kemudian ada penipuan dan sebagainya. Orang menyampaikan usul kepada pemerintah, kepada polisi, kepada aparat. Yang ini sebenarnya adalah fungsi ruang publik. Kalau dulu di zaman Athena, Sparta, gitu, kerajaan Yogyakarta, gitu, orang datang ke alun-alun untuk menyampaikan pendapat mereka. Nah, sekarang orang datang ke ruang-ruang publik yang terbuka di internet. Nah, maka ada keuntungan yang didapatkan dari demokrasi dengan terbukanya
jalur komunikasi menggunakan teknologi informatika. Ya. Jadi dengan semakin kuatnya teknologi menghubungkan kita, maka terbuka pula sebuah ruang publik yang bisa diakses oleh orang-orang tanpa harus berjalan jauh. Kalau misalnya Anda sekarang ada komplain dengan kementerian atau dengan pemerintah, Anda bisa nge-tweet, nge-add Twitter kementerian atau badan pemerintah yang bersangkutan. Kalau kemudian Anda ada misalnya kalau di Inggris itu kemudian ada petisi misalnya. Petisi itu resmi masuk dalam hukum Inggris gitu. Jadi pemerintah Inggris punya sebuah website resmi gitu, yang orang-orang bisa membuat petisi di sana dan bisa mengedarkan petisi itu. Seperti Change.org ya. Tapi kalau Change.org itu kan swasta ya. Kalau ini benar-benar resmi dari pemerintah Inggris. Dan kemudian ada hukumnya. Kalau petisi ini sampai 1000 penanda tangan, maka kemudian pemerintah Inggris harus mengeluarkan sikap tertulis. Nah, kalau kemudian sampai 10.000, maka kemudian harus dibahas di parlemen dan seterusnya. Gitu. Sampai kalau kemudian berapa, gitu, maka kemudian harus ada sikap resmi secara verbal, oral, secara lisan, gitu. Perdana Menteri atau menteri yang terkait yang kemudian akan menyampaikan sikap. Nah, ini resminya. Jadi daripada orang-orang kemudian datang geruduk gitu ya, demo di depan Downing Street tempat tinggal Perdana Menteri misalnya, mereka kemudian sudah melakukan protes mereka, memberi masukan mereka lewat virtual public sphere di internet. Nah, yang kedua itu adalah munculnya network of citizen activists ya. Jadi kalau tadi kan orang-orang pada ngumpul menyuarakan, nah sekarang ini kemudian mereka bertindak. Ada tindakan-tindakan politik yang muncul dan dimotori oleh bertemunya orang-orang ini. Misalnya kalau Anda belajar tentang Timur Tengah ya, pernah ada gelombang revolusi musim semi Arab Spring, yaitu gelombang protes demonstrasi yang berujung pada tumbangnya rezim-rezim otoriter di Timur Tengah pada tahun 2014-2015. Dan kemudian diiringi dengan proses demokratisasi, ada pemilu dan sebagainya. Nah, ini semua bersumber dari obrolan-obrolan di Twitter. Bahkan mereka kemudian mengatur demo itu juga lewat Twitter. Nah, sama seperti misalnya ketika mahasiswa di Indonesia ingin memprotes RUU KPK dan RUU Cipta Lapangan Kerja, maka mereka organisasi demo melalui Twitter. Kemudian juga ketika ada bentrokan dan sebagainya dilaporkan lewat Twitter. Jadi masyarakat itu tahu aktivitas politik dari para aktivisnya secara langsung. Dan para aktivis juga saling berkoordinasi, kita butuh ambulan, kita butuh ini, kita butuh itu. Itu melalui ruang-ruang maya. Yaitu memunculkan peluang untuk ada network, jaringan. Atau misalnya yang terkait bidang sosial, ketika ada bencana alam, kemudian ada pembukaan dana, lewat Kita Bisa, lewat macam-macam. Ya. Nah, itu kemudian mempertemukan orang-orang yang menjadi aktivis. Ya. Mereka menjadi motor gerakan sosial dan gerakan politik. Nah, tapi kemudian ya ada kekurangannya juga dengan berkembangnya teknologi informasi ini yang kemudian membuat proses media ini menjadi kemana-mana siapapun bisa melakukan. Ya. Kenapa? Karena awalnya kan proses di media itu ada informasi. Nah, informasi ini kemudian harus mendapatkan suara ahli, ya, expert atau pihak resmi, official. Misalnya ada masalah terkait obat yang paracetamol cair yang berbahaya. Gitu. Nah, itu informasi itu harus di-cross-check dulu dengan dokter, dengan pejabat Departemen Kesehatan, dan sebagainya.
baru kemudian di-broadcast, disuarakan, terbit di media. Dan kemudian masuk ke ranah publik. Kita sebagai individu mendapatkan berita itu ketika sudah on air, jadi publik kan gitu. Tapi sekarang dengan adanya media yang semakin banyak jenisnya dan siapa saja bisa menjadi sumber pemberitaan, maka informasi baru ini menjadi informasi yang tidak perlu ada ahli, ya, tidak perlu lewat media yang besar seperti Kompas, Republika, Jakarta Post dan sebagainya, langsung masuk ke public sphere lewat internet tadi. Ya. Nah, tidak adanya ini, proses melalui ahli dan pejabat, sumber resmi, kemudian tidak melalui saringan media yang ada editornya dan sebagainya, itu memang mempercepat proses diseminasi informasi, menyebarnya informasi. Tapi juga di saat yang sama menurunkan kualitas informasi, ya. Karena misalnya kita bisa melihat akhir-akhir ini ya di Indonesia kemudian ada yang namanya misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Akibat media yang berkembang dengan sangat cepat, semua orang bisa jadi sumber media tadi. Apa tiga hal ini? Tiga hal ini, yang pertama, misinformasi itu adalah informasi yang salah, ya, disebar tanpa tujuan jahat. Jadi informasinya itu salah, false, tapi tanpa tujuan jelek, tanpa tujuan jahat. Misalnya dulu di awal-awal pandemi COVID ada yang menyampaikan, oh saya kemarin kena COVID kemudian minum minyak kayu putih sembuh. Coba kalau ada yang kena COVID minum minyak kayu putih misalnya seperti itu. Nah itu kan sebenarnya informasi yang false ya, karena tidak ada bukti ilmiah bahwa minyak kayu putih itu menyembuhkan COVID. Tapi tidak ada tujuan jahat juga. Bahkan mungkin yang adalah tujuan baik, ingin membantu sesama. Nah itulah yang namanya misinformasi ya. Ketika tidak ada tujuan jahat, tapi informasinya salah. Nah, yang kedua adalah disinformasi, yaitu informasinya salah dan ada tujuan jahat. Ya, misalnya ini fitnah. Gitu. Fitnah itu misalnya mengatakan bahwa XYZ melakukan korupsi, padahal yang korupsi bukan XYZ tapi ABC. Nah, yang menyebarkan tahu bahwa ini informasi yang salah, tapi sengaja disebarkan. Untuk apa? Untuk to cause harm, untuk membuat kerugian pada pihak-pihak yang informasinya disalahkan ini. Nah, yang ketiga itu adalah malinformasi. Informasinya betul, tapi disebarkan untuk tujuan yang jahat, untuk tujuan yang jelek. Misalnya apa? Doxing. Ya, doxing itu menyebarkan info, nama, alamat, dan sebagainya, supaya dengan tujuan menyerang orang tersebut. Kejadian juga misalnya ketika awal pandemi COVID, di Amerika Serikat, ketika Trump masih menjadi presiden Amerika Serikat, Trump membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan rekomendasi kesehatan. Nah, ketika kemudian para ahli kesehatan itu memprotes kebijakan Trump, mereka didoxing. Foto mereka disebar, alamat mereka disebar, bahkan sekolah anak mereka disebar. Sehingga apa? Sehingga kemudian orang-orang bisa mengancam mereka. Gitu. Para pendukung Trump kemudian bisa mengancam akan melakukan kekerasan terhadap para ahli kesehatan ini. Nah, itu adalah contoh malinformation. Informasinya betul, tapi disebar dengan tujuan jahat. Nah, tiga hal inilah yang kemudian menjadi sisi negatif dari media yang mengalami proses digitalisasi dan kemudian banyak orang bisa menggunakan media, bahkan banyak orang bisa menjadi sumber media tanpa ada saringan, sehingga kemudian ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Nah, yang perlu Anda lakukan sebagai mahasiswa ilmu
hubungan internasional adalah memahami bahwa media itu dalam kondisi sekarang itu tidak selamanya menyampaikan informasi yang benar. Media di sini kembali lagi ke awal ya, bisa media cetak, bisa media digital, bisa kemudian media sosial media, yang semuanya menjadi sumber informasi. Nah, Anda perlu berhati-hati memilih dan memilah mana informasi yang kemudian Anda konsumsi. Anda perlu memiliki yang namanya media literasi, ya, kemampuan kecerdasan bermedia, bisa melihat mana sumber yang bagus, mana informasi yang benar, dan mana penggunaan yang tepat, sehingga Anda cerdas dalam bermedia. Ya, begitu rekan-rekan sekalian, bagaimana singkat terkait media dan politik. Terlebih lagi bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi bentuk-bentuk media dan juga mempengaruhi media dan aktivitas politik. Secara plusnya ada, secara minusnya juga ada. Gitu. Kita berjumpa lagi pekan depan insya Allah dalam sesi berikutnya terkait tentang ide-ide politik yang menjadi dasar aktivitas politik di tataran global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.